Coba lihat, kalau lihat yang keadaan orang-orang yang di sana seperti itu sangat-sangat menyedihkan. Aku nggak tega bayangin mereka tidurnya gimana, mereka mau makan bagaimana, semua udah hilang, semua nggak ada. Tadi tuh ada yang diwawancara juga, dia bilang mau ngapa-ngapain dompet aja nggak ada. Sorry, aku cengeng. Hai guys, balik lagi sama aku di channelnya Rikorik. Guys, di konten kali ini aku cuman mau tunjukin ke kalian dan sedikit cerita bencana yang menimpa kami semua yang ada di provinsi ini, yang termasuk provinsi North Rhine-Westphalia sama Rhineland-Pfalz itu yang terkena dampak besarnya banjir bandang, banjir badai yang ada di daerah kami. Jadi ya, untuk sementara buat yang kehilangan rumah, kehilangan harta dan segala macam itu tuh udah nggak terhitung banyaknya gitu. Sampai hari ini di berita itu dibilang yang meninggal sudah lebih dari 100, tapi masih banyak yang hilang. Jadi nyawa itu udah nggak ada artinya. Benar-benar sangat menyedihkan. Kejadian alam, fenomena alam yang kita tidak sangka ya, di Amerika, di California, bahkan di Kanada itu cuaca panas sampai berlebih, bahkan hutan-hutan banyak yang kebakar, dan di sini air. Ini sungai Rhine pun masih tinggi airnya, masih banyak. Jadi kalau terus-terusan begini nggak tahu. Tapi hari ini hari Minggu itu setelah 4 hari cuacanya tuh berubah 180 derajat. Sekarang tuh panas banget, jadi ada kesempatan dan waktu untuk beres-beres dan bersih-bersih. Aku pribadi ruang bawah tanahku aku belum sentuh karena setelah disedot airnya, karena masih agak becek dan banyak lumpur-lumpur yang harus dibersihkan. Dan barang-barang aku yang kemarin habis pindahan dari Aachen itu nggak tahu rusak atau gimana, belum beres. Tanggal 14 Juli 2021 ini di teras belakang rumah sudah penuh air. Tadi lebih ke atas lagi, dan yang di depan itu tadi udah penuh banget, nggak tahu sampai kapan. Dan sekarang ini jam 7:30 malam, mati lampu sudah sekitar 2 jam. Ini kita nggak mau dia sampai naik ke dalam rumah, dan kita sekarang sudah panggil pemadam kebakaran. Jadi pemadam kebakaran tugasnya nggak cuma memadamin api, tapi dia untuk nyedot air ini nanti. Kita lihat nanti gimana, karena hujan diperkirakan masih sampai jam 10 malam. Dan bakal berhenti sebentar dan bakal lanjut lagi. Besok bakal seharian hujan deras lagi. Dan di sebagian kota ini sudah pada tergenang air, sudah pada banjir ke dalam rumah. Sedih sih, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ya hari ini semuanya sudah oke yang di rumah ini. Cuman di daerah-daerah sebelah, di kota-kota sebelah itu tuh luar biasa parah. Sangat menyedihkan, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kejadiannya itu tuh terlalu cepat ya. Hari Rabu tanggal 14 Juli itu hujan lebat banget dari pagi tuh hujan deras nggak ada henti. Nah di situ
aku tuh ada janji di kota sama temanku, aku mau beli makanan. Aku nekat pergi. Stefan udah ingetin, yakin kamu pergi, hari ini hujan terus seharian. Iya, itu kan biasanya hujan di Jerman itu tuh ya sebentar-bentar selesai gitu loh. Tapi pas hari itu aku benar-benar juga heran ya, hujannya itu deras banget dan gak ada henti. Dan setelah aku sampai ketemu sama temenku di situ, kok hujan gak ada henti ya, sudah jam 4 sore, jam 5 sore tetap gak berhenti. Dan pas sekitar setengah 6 ya, aku putusin udahlah aku pulang pakai payung. Nah pas lagi aku tuh pengen belanja ke toko Asia sebenarnya. Nah baru masuk di toko Asia tuh tiba-tiba aku tuh dapat SMS dari Stefan. Dia bilang, kamu cepet pulang, rumah sudah mati lampu dan air sudah ada di teras belakang. Nah aku di situ perasaan udah nggak tenang, aku cepet buru-buru pulang. Nah pas pulang itu pokoknya benar-benar nggak tenang, kok ini semua kayak aneh ya orang. Nah pas aku turun dari metro, dari Straßenbahn, aku lihat kanan kiri orang semua udah pada buka pintu, pada pegang ember, pada pegang itu, semuanya udah kayak panik gitu. Nah pas nyampe rumah, sampai depan pintu, astaga airnya itu sudah masuk, hampir masuk ke dalam rumah dan kita tuh panik banget. Stefan langsung bilang, angkatin barang-barang yang bisa dinaikin ke atas meja, ke atas apa gitu. Yang belakang rumah airnya sudah banyak dan di situ nggak ada strom, nggak ada apa. Aku pas pengen kencing tuh luar biasa ya, sampai jujur aku kencing di dalam botol karena toiletnya itu tuh udah bunyi blubuk gitu. Tapnya kan toiletnya juga langsung meluap gitu. Kalau meluap semuanya masuk ke dalam tuh kayak apa gitu ya. Terus aku tanya, dia udah telepon pemadam kebakaran? Dia bilang udah, tetangga semuanya pada udah telepon. Nah kita lihat yang di bagian ruangan bawah itu tuh airnya sudah masuk sekitar 50 cm, jadi udah satu dengkul gitu, udah pasrah lah gitu. Dan tetangga-tetangga semuanya pada panik. Dan aku tuh nggak ada internet, nggak ada telepon, jadi telepon itu tuh sinyalnya bener-bener hilang. Mau ngabarin orang pakai WA segala macam itu tuh nggak bisa, itunya tuh muter terus gitu loh. Sampai sekitar jam setengah 12 malam itu tuh lampu tiba-tiba nyala dan aku pikir internet juga ikut nyala, ternyata enggak. Baru setelah hari berikutnya itu kan kita mesti pada kerja ya, dan kita home office itu kan perlu telepon, perlu internet. Nah ternyata itu juga nggak bisa. Jadi setelah itu diputusin aja, kita bilang nggak usah kerja gitu kan. Lagian keller atau ruangan bawah tanah itu juga masih penuh dengan air. Singkat kata, sore itu pemadam kebakarannya udah datang dan airnya itu tuh disedot. Pokoknya kita kayak semuanya kerja bakti gitu, tapi hujan masih belum reda. Nah setelah itu lampunya udah nyala, hujannya udah agak reda, tapi kita nggak ada internet. Snack day-nya juga masih bingung, nggak ada internet, tapi nggak apa-apa gitu loh. Cuman internet nggak ada internet itu yang penting nggak sampai apa. Nah berita di TV, kota-kota yang di sebelah, yang di itu tuh jauh lebih parah kerusakannya, yang sudah luar biasa. Sekarang aku ngebayangin, tadinya aku tuh agak yang apa ya Tuhan, kok kayak gini sih, kok nimpa gua. Ternyata masih ada yang jauh lebih susah, jauh lebih parah, dan itu tuh bener-bener buat ini nggak tahan. Aku tuh udah mau nangis kalau ngeliat di TV yang kerusakan kayak aduh gue nangis nih, nggak tahan. Ngebayangin itu kayak kota-kota ini aja hari ini ya sudah 4 hari, udah Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari ini Minggu. Udah hari Minggu, berarti udah
4 malam, ada itu tinggalnya kurang lebih 20 menit dari rumah ya, dia tuh masih mati lampu loh. Bayangin masih yang kayak gitu, udah nggak ada lampu, nggak ada apa. Jadi sini tuh kalau nggak ada setrum kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bener-bener ini badai yang nggak terduga, bencana alam yang benar-benar nggak pernah terjadi dalam hidup. Ini bencana alam yang menurut aku gimana ya, karena di berita-berita itu tuh di Jerman memang nggak pernah ada kejadian seperti ini, dan kejadian terakhir mungkin itu tuh sekitar 100 tahun yang lalu atau bagaimana gitu. Karena kota-kotanya itu kan kota-kota tua, kota kecil, cantik-cantik gitu, sampai segitunya. Karena memang hujannya itu deras banget seharian, gak ada henti, airnya itu terlalu banyak, jadi selokan-selokan itu tuh benar-benar udah gak bisa menampung air. Dan bendungan-bendungan, kita kan tinggalnya di dekat dari pegunungan Eiffel ya, di sana kan ada danau, ada apa segala macam, itu yang sumber air bersih kita yang kita pakai itu diolahnya di sana. Nah di sana tuh kalau airnya penuh otomatis nggak muat, pasti jebol gitu, dan nggak jebol larinya ke bawah. Dan kita juga dekat sungai terbesar terpanjang di Eropa, Sungai Rhine. Dan aku lihat tuh pas lagi di kereta Sungai Rhine-nya itu udah mau meluap, udah ya ampun. Tuh di berita itu dibilang 12 cm lagi Sungai Rhine bakal ditutup, nggak ada boleh kapal satupun yang lewat, karena kalau dia lewat bakal bahaya. Dia tuh udah sama jembatannya udah deket banget, otomatis kalau airnya naik ke atas, kapal lewat udah nabrak jembatan gitu. Nah di video ini banyak aku dikirimin dari teman-teman aku, jadi potong-potongannya aku tunjukin ke kalian semua. Ini videonya lokasi-lokasi yang kena bencana seperti itu nggak tega sih aku, bener-bener ya, aduh sedih banget. Mau ngebantu juga nggak bisa, mau gimana lagi gitu, sangat-sangat menyedihkan. So kurang lebih keadaan kita ya seperti ini yang ada di video ini. Kalau kalian ada pertanyaan, ada kritik, ada saran, kalian tulis saja di kolom komentar. Dan kalau kalian pengen membantu atau apa segala macam untuk mensupport, kalian boleh cari-cari di websitenya. Banyak kok yang website yang menyalurkan jasa-jasanya untuk memberi bantuan ke mereka yang terkena dampak luasnya, yang terkena musibah ini. Kalau aku pribadi, aku nggak ngurusin yang begitu, aku nggak tahu ya. Mungkin kalau aku membantu kayak tadi ada info misalnya lewat telepon nomor, kita mesti telepon bla 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 bla, dan berapa ya tadi ya, 10 euro gitu kalau kita ngebantu itu. Tadi di TV ada sih itu nomor teleponnya, jadi tinggal telepon aja, nanti dipotong dari bill kita per bulan, bill telepon kita per bulan gitu. Jadi nanti yang nyalurin itu pihak telepon gitu, bukan dari aku langsung gitu. Nah gitu aja guys. Terima kasih buat waktunya, terima kasih selalu setia sama channelnya Rikori. Terima kasih juga udah subscribe, dan buat yang baru gabung jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di next video, sampai ketemu di next vlog. I love you all, bye bye.